tarif ekspor Amerika turun dari 32% ke 19%. Harusnya ini kabar besar untuk ekonomi Indonesia. Tapi kenapa yang viral justru kalimat, ngundang saya cuma buat pajangan? Kita kupas sekarang, masih bersama Suara Ruwai. Pernah nggak sih lihat sebuah pengumuman besar yang harusnya jadi berita utama, tapi malah tenggelam gitu aja sama satu insiden kecil yang nggak terduga? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah drama di panggung politik, sebuah momen di mana apa yang kelihatan sama mata kita ternyata jauh lebih kuat daripada berita resminya. Kita akan lihat gimana ceritanya satu bisikan bisa mengalahkan pengumuman kemenangan ekonomi sebuah negara. Nah, ini dia nih, pemicunya. Satu kalimat simpel yang gak sengaja ketangkep mikrofon dan langsung mengubah total arah ceritanya. Pertanyaan ini yang viral cuma dalam hitungan jam, ternyata bobotnya itu jauh lebih berat daripada semua data statistik dan angka-angka kebijakan yang udah disiapin rapi-rapi. Biar kita paham sedahsyat apa efek bisikan tadi, kita perlu lihat dulu panggung besarnya. Coba deh bayangin, ini tuh kayak sebuah pertunjukan orkestra yang udah latihan sempurna, siap mainin lagu kemenangan yang megah. Semuanya udah diatur dengan presisi, mulai dari tamu sampai naskah pidatonya. Suasananya tuh positif banget. Para pejabat senior kumpul buat ngumumin sebuah keberhasilan negosiasi yang penting banget. Harusnya ya, ini jadi momen perayaan. Jadi bukti suksesnya diplomasi yang udah susah payah diperjuangkan. Dan ini dia nih, substansi kemenangannya. Angka yang jelas dan konkret. Tarif ekspor ke Amerika Serikat sukses diturunin dari 32% jadi 19%. Ini kan prestasi yang keren banget. Harusnya jadi kabar super baik buat industri dan ekonomi nasional. Kemenangan telak kan harusnya? Tapi, ternyata bukan itu ceritanya. Bintangnya bukan angka 19% itu. Sorotan lampu justru geser ke sosok sekretaris kabinet. Yang perannya itu, ya bisa dibilang kayak dirijennya dapur pemerintahan. Dia yang ngatur ritma dan administrasi kabinet. Tapi di panggung kali ini, perannya terasa beda. Nah, disinilah masalahnya. Ada dua cerita yang tabrakan langsung. Di satu sisi ada berita resmi yang penting dan penuh substansi. Di sisi lain ada drama manusiawi yang rasanya personal dan emosional banget. Dan di panggung media modern, kita semua tahu kan cerita mana yang akhirnya menang? Terus pertanyaannya, kenapa bisa gitu? Kenapa drama personal yang kerekam kamera bisa segampang itu menenggelamkan berita baik skala nasional? Yuk kita bongkar psikologi di baliknya. Jawabannya ada di konsep yang namanya drama panggung depan. Ini adalah fenomena pas apa yang kelihatan sama mata, gestur, ekspresi, bisikan, jadi jauh lebih berpengaruh daripada naskah rasmi. Dalam kasus ini, wajah bingung dan pertanyaan sang sekretaris kabinet itu rasanya jauh lebih nyata dan lebih jujur buat publik daripada siaran pers yang udah disiapin. Jadi, kenapa publik lebih nyangkut sama dramanya? Pertama, ya jelas, visual sama emosi itu lebih gampang kita cerna daripada angka tarif. Kedua, ada faktor relevansi. Netizen langsung pada mikir, waduh, pejabat aja bisa dianggap pajangan doang, gimana nasib kita? Emosi itu selalu menang lawan statistik, apalagi di zaman serba cepat kayak sekarang. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah hierarki kekuatan yang baru di media modern. Tentu, substansi sebuah kebijakan itu penting, tapi simbolisme, drama, gestur, dan apapun yang ketangkap kamera ternyata punya kekuatan yang jauh-jauh lebih besar buat ngebentuk opini publik dan ngarahin obrolan. Dan quote ini bener banget loh. Di dunia yang visual banget kayak sekarang, audiens itu secara naluriah percaya kalau apa yang ditangkap kamera, entah itu ekspresi muka atau bisikan, itu lebih jujur dan otentik dibandingin sama naskah yang udah disiapin dengan rapi. Oke, setelah kita bongkar kejadiannya dan kenapa bisa begitu, sekarang apa pelajarannya? Apa yang bisa kita ambil dari insiden yang kelihatannya sepele ini? Ternyata, insiden ini tuh kayak alarm kencang tentang aturan main komunikasi di era modern. Penting banget nih buat kita pahami, ini bukan cuma soal teknis mic yang lupa dikasih. Insiden ini tuh sebuah studi kasus, sebuah alarm yang ngingetin kita bahwa di panggung politik modern, setiap detail visual itu punya makna dan bisa jadi cerita sendiri. Jadi ada 3 pelajaran penting nih yang bisa kita ambil. Pertama, kita bakal lihat bedanya sekedar hadir secara fisik sama bener-bener punya suara. Kedua, gimana panggung depan itu selalu jadi cerminan dari apa yang terjadi di belakang layar. Dan terakhir, gimana panggung digital bisa langsung ngambil alih kalau panggung yang resmi gagal. Pelajaran pertama, dan ini penting banget. Dalam kerja tim atau kepemimpinan, ngundang seseorang cuma buat hadir fisik, itu nggak ada artinya kalau mereka nggak dikasih kesempatan buat bersuara atau kontribusi. Jadinya ya, cuma jadi pajangan, bukan kolaborasi.
Kedua, ingat, publik itu pinter. Mereka punya insting. Pas mereka lihat ada yang aneh atau nggak harmonis di panggung depan, asumsi pertama mereka pasti, wah, ini pasti ada yang nggak beres di balik layar. Panggung depan itu selalu jadi cerminan dari apa yang terjadi di belakang panggung. Dan yang ketiga, ini mungkin pelajaran paling penting di zaman sekarang. Kalau narasi di panggung resmi yang kamu bangun terasa kosong atau aneh, jangan kaget kalau panggung digital bakal ngambil alih. Media sosial bakal bikin ceritanya sendiri dan biasanya cerita versi mereka ini jauh lebih liar, lebih viral dan hampir mustahil buat dikontrol lagi. Oke, jadi buat penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Pertanyaan ini bukan cuma buat politisi, tapi buat kita semua sebagai penikmat informasi. Kalau kalian lagi nonton berita atau acara apapun, mana yang lebih kalian percaya? Naskah pidato yang udah disiapin, atau ekspresi wajah yang kalian lihat sendiri? Coba deh direnungin, menarik kan? Di politik modern, simbol bisa mengalahkan substansi. Setuju atau tidak? Tulis opini kalian, like, share, dan subscribe sekarang, karena panggung politik selalu punya cerita baru, masih bersama Suara Ruai.